kemudian berbeda dengan yang lainnya kalau kita Kementerian harus terintegrasi dengan ruang kerja Bupati. Jadi Bupati kapanpun ya bisa langsung memonitor dan bisa mengambil keputusan di ruangan. Pak, terkait big data untuk masyarakat bebas nggak untuk mengaksesnya atau mungkin ada cara-cara khusus? Ya, jadi kita masih tertutup, jadi tidak karena kita kalau untuk data yang terpublish itu kita harus punya yang tadi ada firewall yang kuat ya sehingga kita data ini sebagai alat untuk mengambil keputusan. Tapi kalau misalkan pihak-pihak lain meminta data ini ya kita akan juga berikan. Contoh misalkan kemarin ada penjamretan atau kemarin tuh ada yang ini orang yang dihipnotis kemudian dibawa kemana kemarin juga pihak kepolisian minta untuk misalkan CCTV di Cijoho pada hari apa jam berapa kemudian di Taman Kota minimal kita bisa deteksi di sini. Mencakup sewilayah Kuningan semua? Enggak, jadi kita baru ada 8 CCTV, 7 di Taman Kota, 1 di Bundaran Cijoho. Kedepan pengembangannya kita akan kembangkan di wilayah strategis ya, pasar, wilayah kawasan publik ya, kemudian wisata kita akan kembangkan. Terkait itu ada satu data Kuningan itu bisa dijelaskan Mbak? Ya, terkait satu data Kuningan ini input data dari SKPD ya. Kemudian sebagai basis data Kuningan dalam angka. Jadi kan kalau dulu Kuningan dalam angka berbentuk hard copy buku, sekarang Kuningan dalam angka berbentuk website. Ya. Berarti yang di Kuningan, yang di Taman Kota mana aja Pak? Ini Taman Kota ada judul, ini yang utama, ada yang sengaja dibanyakin yang di tangga. Jadi khawatir misalkan ada pengemis, pengamen misalkan di tangga itu kita bisa deteksi. Ini 24 jam ya? Nah, 24 jam. Untuk piketnya ada yang piket 24 jam juga. Monitor. Jadi di sini itu tadi kan kalau konsep lama adalah orang yang bekerja. Kalau sekarang sistem yang bekerja. Jadi kalau misalkan ada terdeteksi seorang misalkan kita sudah punya fotonya, tinggal dicari foto itu. Kemiripannya bisa dicari walaupun dia pakai masker ya. Itu posisinya dia di mana sekarang aja misalkan ada orang yang kita sudah punya datanya kemudian dia beredar di mana ini akan tertangkap di mana saja posisinya jam berapa. Ya, di monitoring wajah. Itu ada apa aja sih Pak? Bisa ke sana Pak dijelaskan. Ya, kalau ini kamera yang di Taman Kota. Dia itu mendeteksi orang ya wajah, mendeteksi juga kendaraan ya, ini berkendara juga bisa. Kamera analitik ada 2 ya. Di Taman Kota 1, kemudian di Bundaran Cijoho 1. Nah yang ini ya, yang ini nih Bundaran Cijoho-nya. Kemudian kalau lain ini juga ada kamera yang bisa diputar Pak, jadi posisinya ada 360 derajat kita bisa putar untuk mengamati kondisi Taman Kota. Ya. Nge-link sama aplikasi Peduli Lindungi juga Pak. Barangkali kan dari aplikasi itu kan kelihatan orang yang mungkin terdeteksi COVID atau apa tadi kan. Tahun kemarin 2021 itu pembangunan konstruksi dengan pengadaan sarana prasarana. Tahun ini kita akan hunting aplikasi. Jadi karena tidak ada anggaran untuk pengadaan aplikasi, kita memakai konsepnya adalah konsep pengadaan aplikasinya berbagi pakai, dan kita tidak malu kabupaten kota atau wilayah lain yang aplikasinya bagus kita adopt. Jadi konsep strateginya adalah ATM, ambil, tiru, modifikasi. Jadi kita akan mendapatkan aplikasi yang terbaik dan aplikasi yang sangat murah. Enggak Bapak, maaf maksud saya kan kalau Peduli Lindungi kan udah dari pusat Pak ya. Jadi ketika ini nge-link, jadi kan semisal ada orang si A dia positif COVID, dia ketahuan berkeliaran atau tidak kan bisa itu tinggal makanya kalau di aplikasi itu tinggal API-nya. Jadi dari yang kita punya ya kita tinggal hubungkan dengan melalui API ya, penghubung antar aplikasi bisa ya. Kalau ini Pak, saya melihat propertinya kok kursinya kayak gamer nih. Apa mungkin ada jadi sponsor juga e-sport atau apa gitu Pak? Ya? Jadi biar nyaman karena operator bekerja bisa dalam waktu yang lama gitu. Jadi ikut tren Pak ya untuk virtual sekarang pakai kursi gamer ya. Saya takutnya ada live bugil juga gitu. Ada.
Berarti ini penangkapan kendaraan juga ya Pak? Iya, sampai plat nomor tuh sudah disimpan nih nomornya, walaupun kecil langsung tertangkap. Ya sekalian Pak. Kenapa ini? Karena ini kan nggak ketangkap ya, miring. Sekalian Pak. Berarti Ini per hari bisa diketahui Pak Bisa jumlah diketahui. kendaraan. Nanti traffic yang melewati bisa diketahui. Ini posisi yang di mana Pak ini Pak? Ini, Cijoho. ini yang di Taman Kota. Itu kan ada. Enggak yang mobil ini nih, bawah. Mobil-mobil ini nih. Enggak, ini Taman Kota, Kota Pak. ya? Kalau yang Cijoho yang ini nih, yang itu. Yang Cijoho yang itu. Oh, per hari bisa diketahui jumlah Bisa kendaraan. diketahui kendaraan yang melewat. Ini traffic Melintasi. Pak. Ya. Nah ini Traffic lah ya, pasar positif. Ya, kalau ini ya, ini mah COVID, Pak. Nah, ini yang lapor. Jadi yang masuk melalui aplikasi lapor, kita juga detek. Kemudian kita, contoh misalkan ada yang laporan dari warga, kita langsung tindak lanjuti. Admin lapor ada Kominfo, kita langsung kirimkan ke SKPD-nya. Admin lapor di SKPD. Contoh misalkan jalan rusak, kita langsung kirim ke PU. itu ada laporan geng motor Pak. Ya. Nah ini kalau yang motor laporan, nanti kita akan verifikasi, kemudian kita akan kirimkan ke perhubungan, ke Pol PP, itu untuk tindak lanjuti secepatnya. Bapak maaf terkait lapor mungkin ini juga kan orang sekarang agak semua mengetahui ada sistem aplikasi lapor ini ya. Kebanyakan kan orang kan mengupload status di medsos mungkin ya bisa link juga jadi dari ini kan ada big datanya gudang jadi data di sini. Kalau yang ke medsos itu bukan langsung ke aplikasi ini, kita ada lagi media monitoring. Ada media monitoring. Jadi walaupun di medsos, di media online kita asal ada misalkan hal negatif, jadi kita di media online dan media sosial itu kita tiap hari juga analisis terkait dengan berita negatif. Kan berita itu ada berita positif, ada netral, ada negatif. Nah yang negatif kita akan tindak lanjuti, langsung kita kirimkan ke SKPD-nya untuk menindaklanjuti. Oke, untuk terkait upaya kan dulu katanya ada cyber patroli juga Pak ya. Ya. Nah itu kan sering ada kasus medsos pejabat di duplikasi, di hack. Terus ya sekarang fenomena kan game porno sampai live Google sampai ya judi online atau apa, ada gak upaya untuk ya pembersihan lah Ya. penyakit Jadi masyarakat kalau seperti itu terkait dengan tadi situs dan lain-lain, kita kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Intens mereka juga turun ke Kuningan, kemudian ngecek terkait dengan tadi situs-situs yang ada di Kuningan dan kemudian untuk diblokir seperti itu. Nah terkait dengan apa lagi? Situs-situs itu Pak. Oh situs ya, sama kejahatan situs ini, kita kerjasama. konten Terus mereka negatif dengan cyber. medsos, ya medsos misalkan kita laporkan. Kayak kemarin misalkan ada Sekda itu Pak. akun orang lain tetapi mengatasnamakan seperti mirip sekda gitu. Nah kita paling-paling kita laporkan ke Direktur Facebook Indonesia. Oh berarti di sini baru 8 kamera berarti ya Pak? Iya baru 8 kamera. Pengembangannya kita akan kembangkan di wilayah strategis dan kawasan wisata. Pak kemudian yang bertugas sebagai operator dari Diskominfo. Diskominfo. Memang sejauh ini keterampilan mereka gimana Pak? Makanya terkait dengan peningkatan keterampilan kita masih dilatih. Ya. Ada tim IT kemarin juga kita ada pelatihan kita latih oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga pelatih dari yang aplikasi-aplikasi yang ada. Saya contoh, kita kemarin dengan Sumedang, mereka juga sambil memberikan tadi aplikasi yang mereka akan dipakaikan ke kita, mereka juga sambil melatih kita bagaimana memodifikasi ya, mengcustomize aplikasi mereka agar kita bisa gunakan aplikasi itu bisa digunakan. Kita ambil hal-hal yang positifnya di kabupaten kota lain. Jadi bukan hanya cuma satu jadi kita tidak menginduk pada salah satu kabupaten kota saja enggak. Aplikasi ada di wilayah A baik apa kita ambil, yang di B apa kita ambil. Nah Pak untuk aplikasi lapor ini Pak? Ini mulai dari pusat. Oh dari pusat. Dari pusat. Langsung dari pusat. Nah untuk ini kan jelas diakomodir ya Pak aspirasi ataupun laporan-laporan dari aplikasi itu. 1 bulan ini Pak di 2022 berapa banyak laporan yang masuk Pak? Ya.
contoh yang saya ingat itu tahun kemarin saja, misalkan ada 89 laporan dan kita juga dipantau oleh Menpar RB. Apakah kita sudah menindaklanjuti laporan itu atau tidak? Nah, ada penilaian. Alhamdulillah kita secara cepat apabila ada lapor yang masuk ke lapor, ya, ini kan ada verifikasi, ya belum ditindaklanjuti, sudah proses. Nah, kita langsung ditindaklanjuti karena ini langsung terpantau oleh RB, Pak. Ya, Berarti artinya ini terkoneksi ke pusat juga, Pak? Iya, iya. Jadi ini ada jadi aplikasi itu, Ya. ada aplikasi wajib dan ada aplikasi jadi kalau wajib itu aplikasi yang dari kementerian itu wajib kita ikuti implementasikan. Nah, ada lagi aplikasi yang tadi berdasarkan kearifan lokal yang kita butuhkan. Nah, itu pun tidak harus dengan pengadaan, tetapi dengan kota lain ya yang punya aplikasi bagus kita ambil. Bapak kembali ke big data ini kan Bukan aplikasi wajib, aplikasi umum. Aplikasi umum, di aplikasi ada dua, aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum itu dari kementerian, ya. Aplikasi khusus itu dari kita sesuai dengan kebutuhan. Bapak, kembali ke big data ini kan khususnya data-data pemerintah itu kan butuh pengamanan proteksi yang kuat, Pak ya. Untuk servernya untuk pemerintahan Kuningan nih dari mana, Pak, servernya? Server yang ada di sini. Ada di sini ini sendiri ya. Itu enkripsi datanya. Nanti secara teknis di bidang sajalah. Karena nanti kan kalau saya tetap ketika mungkin Kominfo bikin server sendiri untuk akses yang diakses semua pemerintahan, kan tetap. Tapi tetap kita juga ada backup. Kita ada backup. Ya kan dan seperti ya, saya nanti dulu dengan bidangnya aja kalau udah tahu teknis ya. Oke. Sempat terganggu juga ya, Pak, dengan kejadian kebakaran yang cyber itu. Iya, kemarin juga terganggu juga. Ya kan saya mah khawatir dulu saya sempat ketika pemblokiran BlackBerry kan itu awalnya enkripsi data negara kan di gudang data itu ada yang inilah ini pun kan melindungi data pemerintah itu kan. Ya, ada backup. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak.